Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadan nasa bikutubihi wa rusulih faminhum man ihtada wa minhum man aba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyika wa rasulika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du ya ibadallah, usikum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wadhkuru qawlahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun wa akharuna murjauna li amrillahi imma ayyu'adzibahum wa imma yatubu alaihim wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, saya tadi sengaja berhenti sebentar karena saya melihat separuh dari jamaah ini sholat sunat ketika khotib sudah naik mimbar. Ini sebuah perbuatan yang tidak terpuji sebetulnya ya. Tidak terpuji kalau imam sudah naik mimbar tidak usah sholat sunat, duduk dengarkan khutbah. Kenapa? Karena dua hal. Yang pertama adalah mendengarkan khutbah itu wajib, yang pertama. Kemudian yang kedua, imamnya terganggu karena dia harus mengkhutbahi orang yang sedang sholat. Ini beberapa kali saya sampaikan lewat mimbar ini, tapi terus saja terjadi. Karena kebiasaan ya. Orang kebiasaan masuk lalu sholat, masuk masjid sholat, masuk masjid sholat. Padahal mendengarkan khutbah itu wajib ketika kita menjalankan ibadah Jumat. Kemudian tadi pada ayat yang saya bacakan tadi dikatakan bahwa kita semua wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Katakanlah hai Muhammad, berbuatlah. Ini masih ada yang mau sholat juga rupanya. Berbuatlah, katakanlah berbuatlah. Wa qul i'malu. Maka Allah akan melihat apa yang kau lakukan dan para rasulnya, dan rasulnya akan melihat juga. Jadi apa yang kita lakukan itu dilihat oleh Rasulullah dan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu kita mesti berhati-hati di dalam melakukan tindakan, melakukan perbuatan. Ya memang lalu dikatakan wal mu'minuna wasaturadduna ila alimi ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kalian akan dikembalikan atau akan dibawa menghadap kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib maupun yang lahir, yang tidak kelihatan dan yang kelihatan. Maka kemudian akan diberitahukan apa yang dikerjakan itu. Jadi yang kita lakukan itu tidak hilang begitu saja, tapi nanti harus dipertanggungjawabkan. Wa akharuna murjauna li amrillah. Kemudian yang lain yang tidak beriman itu ditunda keputusannya kepada Allah. Turjauna li amrillah, atau bisa orang lain ada penerjemah yang mengatakan diharapkan nanti penyelesaiannya di hadapan Allah. Rupanya masih ada yang mau sholat juga. Sholat sunat. Allah mungkin akan memaafkannya atau Allah tidak akan memaafkannya, dan seterusnya. Kemudian di dalam sebuah hadis dikatakan dari Nu'man bin Bashir, bin Bashir yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al halalu bayyinun wal haramu
bayyinun wa bainahuma musyabbihatun la ya'lamuha katsirun minan nas faman ittaqal musyabbihati istabra'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fis subuhati kara'i yar'a haulal hima yushiku ayyuwaqi'ahu. Ya. Jadi Rasulullah SAW menurut periwayatan yang disandarkan kepada Nu'man bin Bashir itu bersabda bahwa yang halal itu jelas, demikian pula yang haram. Jadi hal-hal yang baik itu kelihatan, kita sudah tahu. Yang buruk, yang tidak baik, yang tidak semestinya kita lakukan, itu juga sudah jelas. Ya, dalam setiap perkara yang halal, makanan atau perbuatan atau harta atau lainnya, yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Nah, maka kita pilih, kalau kita sebagai seorang beriman, kita pilih yang halal-halal. Memang di antara keduanya, antara yang halal dan yang tidak halal itu ada yang disebutkan musyabbihat atau umurun mustabihah, hal-hal yang samar-samar. Ya, hal-hal yang samar-samar. Nah, yang paling selamat menghadapi hal-hal yang samar-samar itu adalah kita tidak usah terjatuh ke dalamnya. Kita menjaga diri dari itu. Ya, menjauhi apa yang tidak jelas. Itulah menjaga diri. Yang orang ahli sufi mengatakan itu dengan wara', menjaga diri dari melakukan hal yang dikhawatirkan ternyata itu salah. Dikatakan di sini la ya'lamuha katsirun minan nas, banyak orang tidak tahu tentang hal-hal yang musyabbihat itu. Ya, ibaratnya kalau kita mau berpuasa itu kan jelas kita boleh makan sahur. Nanti setelah fajar terbit kita tidak boleh makan lagi. Tetapi kan di antara waktu sahur dengan waktu fajar itu ada waktu yang kritikal, ya. Ada waktu yang kita kalau tidak hati-hati nanti bisa jatuh kepada yang haram. Maka sebaiknya adalah kita ya jangan terlalu dekat dengan waktu fajar supaya kita tidak masuk ke dalamnya, karena jadwal yang dibuat itu berdasarkan perhitungan jadwal fajar dan subuh itu dibuat dengan menghitung posisi di bumi ini. Nah, kadang-kadang bisa tidak pas kan, bisa karena hanya kira-kira, jaraknya sangat jauh lalu hanya dikira-kira. Supaya tidak terjatuh di dalam yang tidak boleh, ya kita berhenti saja. Orang membuat jadwal di Indonesia itu pada umumnya membuat kira-kira 4-5 menit sebelum fajar itu sudah dikatakan tidak boleh makan, atau orang mengatakan yang lebih hati-hati lagi 10 menit itu. Itulah yang bisa dijadikan contoh sebagai umurun mustabihat itu. Hal-hal yang meragukan atau yang samar-samar. Nah, dalam kehidupan kita ini banyak hal-hal macam itu. Yang jelas ini boleh, yang ini tidak boleh. Tapi di tengah-tengahnya, ya kalau kita bisa menghindari jangan dilakukan. Misalnya apa? Di Indonesia kan makanan halal itu jelas. Ya sekarang ini ditandai dengan antara lain dengan label halal dari pemerintah, ya. Tapi kan ada juga makanan yang kita tidak tahu itu halal atau tidak. Atau kadang-kadang label halal itu ditulis begitu saja kita tidak mengerti itu halal atau tidak, dan kita melihat, misalnya kemarin dulu saya ke Pasar Ngasem itu melihat kok leher ayam itu kelihatan hanya berlubang kira-kira setengah senti, hanya berlubang setengah senti, itu berarti tidak disembelih. Nah, maka kita hati-hati kalau beli makanan yang hewan yang harus disembelih, itu yang makanan dari hewan yang harus disembelih, kita hati-hati kalau tidak tahu pasti ya tidak usah dimakan, kecuali kalau kita terpaksa. Ya, di sini dikatakan la ya'lamuha katsirun minan nas. Banyak orang tidak ngerti. Artinya adalah kalau orang yang tahu betul ya boleh. Orang yang tahu betul boleh. Ibaratnya seperti orang berhadapan dengan ular berbisa. Ular berbisa itu
Kalau bagi pawang ya enggak apa-apa, dia menangkap ular berbisa enggak apa-apa, tapi bagi orang biasa bisa terpatok nanti kalau dia enggak hati-hati kena bisanya. Itu begitu. Nah, lalu selanjutnya dikatakan ala wa inna likulli malikin hima ala inna hilallahi fi ardihi maharimuh. Ya, ketahuilah bahwa Allah itu mempunyai wilayah, atau setiap raja itu punya wilayah yang terlarang. Ada wilayah yang tidak boleh dimasuki banyak orang, itu namanya hima. Dan hima Allah yang orang tidak boleh masuk itu adalah maharimuhu, hal-hal yang diharamkan oleh Allah itu adalah hima, atau tempat terlarangnya orang beriman itu adalah himallah, atau tempat sengkeran bahasa Jawanya, tempat khusus hanya boleh dimasuki oleh raja. Nah, maka orang yang menggembalakan ternaknya di pinggiran hima itu dikhawatirkan dia akan masuk di dalam hal yang terlarang. Ya. Lalu diakhiri hadis ini dengan mengatakan ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ketahuilah bahwa dalam hati itu ada mudigah atau segumpal darah yang kalau baik maka seluruh tubuh akan baik, tapi kalau buruk akan buruk. Ya, orang bisa menafsirkannya itu, memahaminya sebagai kesehatan. Dalam kesehatan, kalau hatinya atau jantungnya sehat, itu tubuhnya sehat. Tapi bisa juga dimaknai bahwa kalau berkaitan dengan perbuatan, yang menentukan baik buruknya itu adalah hati kita, niat kita atau hati kita dalam melakukan perbuatan. Perbuatan itu bisa baik, tapi kalau niatnya buruk itu menjadi buruk juga. Sebaliknya, perbuatan kelihatannya dilarang, tetapi kalau niatnya baik itu bisa menjadi baik. Ya, misalnya kalau kita mau mendamaikan dua orang yang sedang bersengketa, yang kemarin misalnya antara kelompoknya Habib Rizik dengan kelompoknya pendukung Wali Songo di Pemalang itu berkelahi itu. Nggak tahu itu sama-sama pendukung Habaib tapi kok berkelahi satu sama lain. Itu kalau misalnya mau mendamaikan, kita tahu bahwa si A itu mengatakan yang tidak baik tentang B. Yang B juga mengatakan tidak baik tentang A itu. Kalau demi mendamaikan itu menyampaikan bahwa yang dikatakan semuanya baik-baik itu boleh. Atau tidak usah mengatakan apa yang kita dengar. Ya, itu boleh. Jadi ini yang bisa mengerti hanya sedikit orang. Ya. Kalau kita sedikit berdusta untuk membuat perdamaian itu, para ulama mengatakan itu boleh. Ya, tapi kalau dusta sekedar untuk membela diri tentu tidak boleh. Untuk membuat kedamaian lalu kita berdusta dikit pada pihak-pihak yang bersengketa itu tidak masalah. Itu boleh saja. Maka ini yang dikatakan niatnya adalah baik, kebaikan, maka perbuatan yang kelihatannya di awalnya atau asal hukumnya itu haram menjadi boleh, menjadi halal. Demikianlah, mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya melalui kitab Quran dan hadis, dan kita menjadi orang yang makin hari makin baik. Jazakallahu wa iyyakum min ibadihi sholihin al-dakhilina jannatahu jannatan na'im.